Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaini Fauziatun, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara praobservasi dengan rekan guru saya di SD Negeri 1 Pasir Muncang, yaitu dengan Ibu Rosi Nurul Kusumadesi SPD. Percakapan yang kami lakukan adalah percakapan praobservasi sebelum observasi pembelajaran. Selamat siang Bu Rosi. Selamat siang juga Bu Leli. Terima kasih sekali Bu Rosi ini untuk waktunya. Kita akan melakukan wawancara praobservasi sebelum observasi pembelajaran esok hari ya Bu Rosi ya. Iya Bu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok hari? Ya, tujuan pembelajaran yang insya Allah akan saya laksanakan besok yaitu siswa diharapkan mampu menentukan unsur intrinsik sebuah cerita fiksi. Lalu juga siswa mampu mengetahui sifat dan watak tokoh-tokoh yang ada di dalam teks fiksi. Lalu untuk IPA-nya, siswa diharapkan mampu menyimpulkan susunan planet-planet yang ada di dalam tata surya. Lalu siswa juga dapat membuat model atau kerangka berpikir tentang susunan planet berdasarkan letak-letaknya. Oke Bu Rosi, selanjutnya apa area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Rosi? Pengembangan yang hendak saya capai pada saat pembelajaran esok hari yaitu meliputi sikap spiritual, yaitu berdoa pada saat sebelum melaksanakan pembelajaran dan setelah melaksanakan pembelajaran. Lalu yang kedua ada sikap, Bu, sikap kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Lalu kemudian ada pengetahuannya yang meliputi teks fiksi dan susunan tata surya. Lalu untuk aspek keterampilannya menekankan pada ini, membuat model dan kerangka berpikir tentang teks fiksi dan susunan planet dalam tata surya. Baik Bu Rosi, tadi Bu Rosi sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang akan dicapai. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, itu apa strategi pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Rosi? Strategi pembelajaran yang akan dilakukan saya besok dengan menggunakan pembelajaran terdiferensiasi, Bu, meliputi proses, lalu ada produk, terus ada konten juga. Diferensiasi konten, proses, dan produk ya Bu? Iya Bu, betul. Oke. Kemudian untuk media pembelajarannya Bu Rosi, apa saja yang sudah disiapkan? Ya. Untuk media pembelajarannya sendiri itu saya sudah menyiapkan teks fiksi. Lalu ada juga topi untuk bermain peran. Kemudian ada gambar susunan planet tata surya dan juga ada video tentang tata surya. Baik, terima kasih sekali Bu Rosi untuk wawancara praobservasi yang sudah kita lakukan siang ini. Besok kita tinggal masuk ke dalam kelas mengobservasi pembelajarannya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa mengikuti pembelajaran yang Bu Rosi lakukan dengan penuh semangat dan antusias, serta tujuan pembelajaran bisa tercapai. Amin. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalau begitu kalian sudah siap belajar pada hari Senin. Oke. Kalau begitu silakan ketua kelas dipimpin dulu berdoa. Syabrak, kada amun
gambar. Kira-kira gambar apa ini? Iya, tata surya. Ada gambar apa saja di sini? Matahari di sebelah mana? Kanan. Lalu yang sedang dari sini sampai sini itu apa? Ya, kira-kira planet yang kita singgahi ini di mana? Iya, di mana bumi? Yang ketiga. Iya, oke. Yang ketiga ya. Iya. Nah, kita perlu mempelajari tentang planet-planet yang ada di dalam tata surya. Tidak hanya bumi saja, tetapi semua planet dari yang terdekat dari matahari sampai yang paling jauh dari matahari. Nanti kita akan belajar tentang tata surya. Baik, kegiatan selanjutnya yaitu kita akan membaca tentang teks tata surya menakjubkan. Nanti Bu Guru akan memberikan kalian teks, kalian baca, kalian pahami. Bisa ya? Bagaimana anak-anak? Sudah selesai membaca? Sudah dipahami? Ya, kalau begitu coba Ibu ingin dua anak untuk maju ke depan memperagakan sebagai ibu dan sebagai Andi. Ini Bu Guru akan berikan kamu agar lebih menghayati lagi ya. Nanti Ria pakai gambar Andi, Afifah pakai gambar ibu ya. Coba kalian pakai dulu nih. Coba dipakai, kasih sendiri, pakai sendiri. Bisa. Afifah sama Ria sudah siap ya? Siap. Ya, oke, semangat diperagakan. Ibu hitung ya, 1, 2, 3. Andi, sedang apa kamu di sini malam-malam? Ibu bikin kaget saja. Andi sedang mendatangi banyak bintang yang indah. Andi ingin mengambil satu untuk kita kamar. Bintang di laut itu sangat besar, Andi, bahkan lebih besar dari bumi ini. Karena letaknya sangat jauh, jadi bintang itu terlihat seperti butiran pasir yang kecil. Ruangannya sangat luas dan Besar ya? besar itu. Sekali. Betul, Andi, luar angkasa itu sangat besar dan banyak benda-benda luar angkasa yang besar dan memiliki karakteristik masing-masing. Andi mau tahu lebih lanjut tentang luar angkasa? Mau, Bu? Mau. Kalau begitu Ibu masuk yuk. Kita bakal menonton tentang luar angkasa dan tata surya. Ya, tepuk tangan untuk Afifah dan Ria. Peragaannya sangat bagus ya. Iya, luar biasa. Nah, dari membaca teks, kemudian kalian sudah melihat peraga yang menceritakan Ibu dan Andi. Kalian sudah paham ya? Iya, bahwa tadi ceritanya Andi ingin melihat tata surya. Apakah kalian juga ingin melihat tata surya? Ingin. Kalau begitu kita lihat bersama-sama ya. Semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Di video kali ini kita telah memasuki materi baru yaitu materi tema 9 di kelas 6 yaitu mengenai materi sistem tata surya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada tema kali ini yaitu siswa diharapkan mampu mendeskripsikan sistem tata surya, matahari sebagai pusat tata surya, serta posisi dan karakteristik anggota tata surya. Di dalam materi pembelajaran sistem tata surya ini,
Nantinya kita akan mempelajari tentang matahari, kemudian kita mempelajari tentang planet-planet dan juga benda langit lainnya. Oke anak-anak, kita langsung saja ke pembelajarannya. Nah, tata surya. Pasti kalian pernah mendengar istilah tata surya kan? Kira-kira tata surya itu apa ya? Ya, tata surya adalah matahari dan kumpulan benda langit yang beredar mengelilinginya, di mana matahari merupakan pusat tata surya. Selain matahari dan planet, di tata surya juga terdapat benda-benda langit lainnya, anak-anak. Nah, setiap benda langit ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Bagaimanakah ciri-ciri benda langit tersebut? Dapatkah kita melihat benda langit dari permukaan bumi? Nah, berikut ini akan kita bahas. Anak-anak, kita tinggal di planet bumi yang merupakan anggota dari sebuah tata surya. Sebenarnya, tata surya kita hanyalah sebagian kecil dari galaksi. Nah, apakah itu galaksi? Galaksi merupakan kumpulan gas, debu, dan miliaran bintang beserta tata surya. Tata surya kita hanyalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Selanjutnya, kita akan membahas tentang planet. Seperti halnya bintang, planet juga terlihat bercahaya di langit, anak-anak. Nah, tahukah kalian apa perbedaan antara bintang dan planet? Planet adalah benda langit yang tidak menghasilkan cahaya dan berotasi serta berevolusi mengelilingi matahari. Sedangkan bintang merupakan benda langit yang mampu menghasilkan cahayanya sendiri. Kemudian, planet berukuran cukup besar sehingga gravitasinya mampu mempertahankan bentuk bulat seperti bola. Nah, ini adalah ilustrasi dari tata surya, di mana matahari ini merupakan pusat tata surya dan dikelilingi oleh planet-planet yang berbentuk bulat seperti bola. Selanjutnya, di dalam tata surya itu terdapat beberapa planet, anak-anak. Nah, dulu kita mengenal 9 planet yang mengelilingi matahari. Ke-9 planet tersebut yaitu ada Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Namun, berdasarkan peraturan baru tentang pengertian planet, bahwasanya Pluto tidak lagi dimasukkan ke dalam golongan planet, anak-anak. Hal ini disebabkan karena Pluto masih dipengaruhi oleh gravitasi dari planet Neptunus. Jadi, tata surya kita saat ini hanya memiliki 8 planet yang mengelilingi matahari, anak-anak. Mulai dari Merkurius sampai dengan Neptunus saja. Ya, baik anak-anak. Masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat. 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 Yes. Iya, tepuk tangan semuanya. Iya, setelah ini anak-anak akan ibu berikan lembar kerja peserta didik. Nanti kalian mengerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, hebat. Kalau begitu, siapa yang mau presentasi dulu? Ceng. Ya, mulai. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tata surya. Di sini ada matahari yaitu sebagai pusat dari tata surya. Dan di sini ada Merkurius adalah planet terkecil. Di sini ada Venus, si bintang fajar, dan Bumi tempat yang kita tinggali. Lalu di sini ada Mars yang disebut juga sebagai planet merah dan Jupiter planet terbesar.
serta Saturnus yang planet yang bercincin. Itu ada Uranus, planet kembaran Neptunus. Dan Neptunus adalah planet yang terjauh dari matahari. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Baik, sudah kalian lihat presentasi dari kelompok 1. Kemudian kita lihat presentasi dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Unsur intrik. intriksi tema Malam Penuh Bintang. Waktu Ibu Paikati Andi berpikir kritis lalu maju. Tokoh Ibu Andi, latar di teras rumah, malam hari, suasana malam hari, suasana hening, waktu malam hari. Ya, baik. Tepuk tangan anak-anak. Ya, baik anak-anak. Kalian tadi sudah belajar tentang apa saja? Tentang surya. Lalu tadi sudah melihat peraga dari Ibu dan Anda. Iya. Kalian sudah paham semuanya? Iya. Tadi yang memperagakan di sini yang diperagakan oleh Afifah sebagai ibu. Kemudian Rian sebagai adik. Tokoh utama yang ada dalam cerita Andi dan Ibu adalah Andi dan Ibu. Kemudian ada lagi unsur intrinsik. Selain tokoh ada juga tentang latar tempat. Kira-kira tempatnya ada di mana? Rumah. Iya. Lalu ada latar waktu. Berarti waktu kejadian. Kapan kejadian yang ada di cerita tersebut? Malam hari. Lalu kemudian masuk ke tata surya. Tata surya itu ada apa saja selain matahari? Planet. Tadi sudah ditanyakan planet-planet dalam tata surya ada berapa? 8. Ada yang ingat ke-8 itu apa saja? Pinter. Sip. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, kalau begitu kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas silakan memimpin berdoa. Sejahtera berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Nurlaini Fauziatun akan melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik. Setelah saya melakukan kegiatan praobservasi dan observasi,
bersama rekan guru saya Ibu Rosiana Nurul Kusuma Desi SPD. Kali ini kita akan lanjut pada proses pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktek saya yang terhormat Ibu Kristina Triastuti Indahsari SSI MSI. Selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi Bu Eli dan Bu Rosi ya. Bu Rosi. Kita mulai saja Bu. Monggo. Selamat pagi Bu Rosi. Selamat pagi Bu Eli. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Observasi pembelajaran sudah berjalan dengan lancar ya Bu Rosi. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan kegiatan pasca observasi. Bagaimana Bu Rosi perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran? Pesan saya, alhamdulillah senang. Saya mendapatkan pengalaman baru terkait kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan dengan anak kelas. Mendapatkan pengalaman baru ya Bu? Iya Bu, betul. Baik Bu Rosi, saya menyampaikan hasil pengamatan saya pada kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Saya melihat Bu Rosi sudah melakukan praktek pembelajaran berdiferensiasi. Saya melihat ada diferensiasi konten, proses, dan metodenya. Bu Rosi menyediakan berbagai macam bahan ajar. Bu Rosi menyediakan ada teks bacaan, kemudian ada gambar, video pembelajaran, yang semuanya itu tentunya Bu Rosi persiapkan sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar murid. Kemudian saya lihat juga Bu Rosi memberikan pelayanan sesuai dengan yang mereka butuhkan pada kelompok-kelompok belajar, serta ada produk-produk yang berbeda di antara kelompok tersebut. Kemudian apa yang ingin dicapai atau diharapkan dari percakapan yang akan kita lakukan? Harapan saya ya Bu, setelah ini harapan saya bisa mengevaluasi kembali terkait kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan, kegiatan pembelajaran diferensiasi, konten, proses, dan produk yang tentunya harapan saya ingin menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Sebagai evaluasi untuk peningkatan proses pembelajaran. Menurut Bu Rosi, hal-hal apa yang berkesan, yang menarik dalam berdasarkan pengalaman Bu Rosi terkait dengan pembelajaran kemarin? Mungkin yang bagus atau mungkin yang perlu diperbaiki? Saya tertantang ya Bu untuk melakukan pemenuhan pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, dan produk yang tentunya dipadukan dengan media pembelajaran, lalu bahan ajar yang bervariasi, yang tentunya membuat pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi penuh dengan tantangan ya Bu Rosi dalam mempersiapkannya, bahan ajarnya, medianya, metodenya, begitu. Selain itu juga saya terkesan ya Bu, ternyata dengan pembelajaran berdiferensiasi anak-anak itu ternyata ini ya kreatif gitu loh. Saya jadi mengerti bahwa anak itu kreatif, produk-produknya itu ternyata banyak yang berbeda sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Terima kasih Bu Rosi. Kemudian adakah hambatan yang dialami Bu Rosi selama persiapan dan juga proses pembelajaran? Hambatan yang saya alami itu pada saat mengidentifikasi karakteristik siswa, kemampuan siswa, dan kebutuhan belajar siswa ya, yang mana hal-hal itu menjadi acuan saya untuk membuat kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada siswa.
Semangat dalam identifikasi kebutuhan belajar individu murid ya Bu Iya, Bu, Rosi. betul. Oke Bu Rosi. Untuk pembelajaran yang akan datang, rencana seperti apa yang akan dijalankan oleh Bu Rosi? Rencana saya ingin melakukan pembelajaran yang lebih variatif lagi, terutama dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan produk yang dipadukan dengan berbagai bahan ajar ya, sehingga tidak monoton menggunakan buku paket saja. Iya, betul sekali. Merancang pembelajaran yang berpusat pada murid disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, begitu ya Bu Rosi. Betul. Baik, terima kasih sekali Bu Rosi atas waktunya. Kita sudah melakukan bincang-bincang kegiatan pasca observasi. Semangat dan sukses selalu Bu Rosi. Terima kasih. Terima kasih. Bu. Terima kasih juga Bu Kris terima sudah kasih, mendampingi Bu Rosi juga ya yang sudah ikut mendukung ya, ikut berpartisipasi. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh Bu Rosi bisa memberikan pengalaman baru terkait dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan bisa terus dikembangkan ya, bisa dikembangkan di kelasnya dan juga bisa membuat semangat siswa lebih lagi di dalam pembelajaran. Terima kasih.